Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Francisca akan mencoba menjelaskan bagaimana psikologi humanistis dan agama dalam bukunya Krebs bab 5 yang lebih cenderung kepada tokohnya yaitu Abraham H. Maslow. Bagaimana Abraham Maslow itu sendiri? Maslow dididik dalam tradisi behavioristik Ivan Pavlov dan J.B. Watson. Kemudian beliau pindah ke Amerika Serikat atau New York dalam usia 30 tahun sehingga mengubah pemikirannya lebih ke psikoanalisis dan cenderung untuk menolak pemikiran dari Ivan Pavlov itu sendiri. Di 30 tahun itu juga beliau menetap di sana, kemudian mengajar di Brooklyn College dan Universitas Brandeis, dan beliau mengembangkan tentang teori motivasi manusia. Antara Maslow psikoanalisis dan behavioristis. Apa itu? Dalam bukunya Colin Wilson dijelaskan bahwasanya bukan ketidaksepakatan tentang hakikat mengenai persepsi atau prosedur yang benar untuk ilmu yang pasti, tetapi pada optimismenya yang tak dapat dimatikan. Apa itu artinya? Maslow menyetujui bahwasanya kegagalan manusia itu dikarenakan oleh perilaku Yunus atau kita sebut dengan ketetapan Tuhan, takdir Tuhan. Dan Maslow juga menyetujui bahwasanya setiap manusia itu ingin show off atau menampilkan diri bahkan melebihi Tuhannya. Di menurut Maslow adalah bagaimana kita menjadi manusia yang utuh dan penuh, yaitu yang bisa paham tentang hierarki kebutuhan dari bawah sampai ke atas. Yang pertama adalah bagaimana kita mengenal tingkat paling rendah yaitu naluriah dari dorongan jiwa kita. Bukan hanya kita membutuhkan makan atau minum, tetapi bagaimana kita membutuhkan afeksi, kasih sayang dari orang lain, dan harga diri atau martabat adalah choice atau pilihan, dimana dari hierarki kebutuhan ke be values atau nilai keberadaan, dimana itu sangat mempengaruhi kita ingin maju atau mundur, adanya progres atau regress. Misal, saya progres 12 langkah untuk hari ini, maka itu sama saja dengan saya ingin 12 langkah aktualisasi diri saya. Mengapa seperti itu? Karena menurut Maslow itu lebih kepada ketidakpercayaan pada nilai dan keutamaan yang terkandung dalam pribadi manusianya itu sendiri. Bahwasanya kita harus menjadi manusia yang berwibawa. Jadi Maslow ingin menyatukan antara fakta dan nilai. Tidak hanya fakta, tetapi kita harus menghubungkan antara fakta dan nilai. Pengalaman puncak membawa manusia kepada penyatuan dengan alam, yaitu kreatif, terbuka, dan spontan, sehingga apapun yang terjadi di alam ini adalah sesuatu yang wajar, termasuk kejahatan. Unsur dalam setiap sistem agama itu dilepas, maka tujuannya sama, yaitu menjadi manusia yang utuh dan penuh. Diorganisasikan adalah sesuatu yang sangat disayangkan oleh Maslow. Kenapa? Karena perilaku orangnya yang tidak bertanggung jawab dan seolah-olah ingin menghentikan pengalaman puncak dari sistem keagamaan setiap individu. Meninggal, beliau mengajukan pengalaman Plato atau Plato Experience, di mana Plato lebih kepada pengetahuan dan Maslow lebih kepada emosional atau spontan dari diri orang itu sendiri. Dan pengalaman Plato lebih kepada orang-orang pada kedewasaannya, yaitu bagaimana seorang ibu melihat bayi yang digendongnya, bagaimana orang yang biasa berpuisi melihat bulan terbenam. Tujuh adanya kodrat luhur pada manusia. Kenapa? Karena manusia bisa mengaktualisasikan dirinya sendiri jikalau mereka memilih atau memberikan pilihan-pilihan pada kehidupan mereka, sehingga pada kehidupan mereka bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Pemikiran Maslow dan James. Sebenarnya pemikiran mereka adalah sama. Kita lihat dalam dua bukunya, yaitu buku Maslow yang berjudul Religion, Value, and Peak Experience, dan bukunya James yaitu The Varieties of Religious Experience. Dalam buku itu sama. Yang membedakan adalah Maslow lebih kepada pribadi seseorang. Apa yang dilakukan seseorang lebih intens, lebih mendalam. Lalu di spiritual dan pengalaman puncak itu sebenarnya sama, tetapi penjelasannya mereka berbeda karena dengan cara menjelaskan mereka sendiri. Dan permasalahannya yaitu masalah-masalah yang belum terselesaikan oleh Maslow adalah bagaimana orang-orang yang tidak bisa mencapai pengalaman puncak. Bagaimana solusi untuk orang-orang yang seperti itu belum bisa dijelaskan oleh Maslow. Itu kekurangannya. Thank you untuk semuanya, semoga bermanfaat apa yang telah saya paparkan, dan sampai ketemu lagi. Sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.